Penatua Tang dan Penatua Yuan saling memandang. Setelah mendengar kata-kata Luli, garis-garis hitam muncul di dahi mereka. Nada suara Luli terdengar seperti mereka telah menindasnya. Jelas Luli yang menindas Penatua Li, bukan? Siapa yang tidak tega mengucapkan selamat tinggal kepada tamu jika terjadi perselisihan sekecil apapun, lalu langsung memukulinya hingga mati. Selain itu, Penatua Li mewakili kekuatan tingkat tinggi, Istana Setan Bumi. Anda, orang kecil berpangkat menengah, adalah pemimpin pasukan. Jika Anda begitu tidak sopan, itu akan merusak reputasi Istana Setan Bumi. Hehe, Penatua Li gemetar karena marah, tetapi situasinya lebih kuat dari situasinya. Luli baru saja menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak mengetahui situasi saat ini, dia mungkin akan terbasmi di detik berikutnya. Setelah dibuat seperti ini, dia tidak memiliki martabat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mencibir beberapa kali, melompat ke udara, dan terbang tanpa berkata apa-apa. Zhao Xi, Chen Yue dan yang lainnya terlihat sedikit jelek apa konsekuensi dari menyinggung kekuatan tingkat tinggi. Mereka berdua tidak tahu, dan mereka tidak tahu mengapa Luli melakukan ini. Apakah dia sombong bahwa dia bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan top? Elder Tang, Elder Yuan, silakan duduk di dalam. Luli mengabaikan Penatua Li yang terbang tanpa rasa khawatir di wajahnya, sebaliknya, dia mengundang Penatua Tang dan Penatua Yuan masuk sambil tersenyum. Kedua utusan itu saling memandang dan diam-diam mengira Luli masih muda tetapi sangat kuat. Bertarung dulu baru bersikap sopan, pertama-tama menunjukkan rasa percaya diri dan kekuatannya agar tidak berani meremehkannya, lalu bersikap sopan, yang tentunya untuk mengambil inisiatif dalam perundingan selanjutnya. Bukankah Luli benar-benar tidak takut menyinggung tiga kekuatan tingkat atas? Keyakinan apa yang dia miliki untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan top? Setelah Luli meminta mereka berdua untuk duduk, dia dengan cepat tersenyum santai dan langsung memecahkan misterinya. Kalian berdua di sini untuk formasi kubah pengunci 10.000 naga kali ini, kan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, bahkan jika formasiku 10 kekuatan super dari alam dewa dan ratusan ribu dewa biasa tidak dapat menghancurkannya. Kecuali makhluk tertinggi alam dewa, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi ini. Dengan baik, Penatua Tang dan Penatua Yuan berseru sedikit, mengetahui mengapa Luli begitu tangguh dan percaya diri. Kekuatan tertinggi alam dewa hanya dimiliki oleh kekuatan super dan 9 kekuatan Raja Dewa yang agung. Secara alami, kekuatan super kuat seperti itu tidak akan menimbulkan masalah bagi kuil pembantaian kecil. Kedengarannya tidak bagus jika disebarkan. Oleh karena itu, dengan formasi besar ini, Luli sebenarnya tidak takut pada kekuatan tingkat menengah atau tinggi manapun. Belum lagi dia menyelamatkan nyawa Penatua Li, bahkan jika Istana Ibel $1 bumi mengirim orang untuk menyerang, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kuil Tusen. Tuan Istana Lu, bisakah saya menguji kekuatan pertahanan spesifik dari formasi ini? Penatua Tang bertanya dengan ragu-ragu. Luli mengangkat bahu dan berkata, silakan lakukan sesukamu. Penatua Tang membungkukkan tangannya dan keluar, tetapi Penatua Yuan tidak keluar. Sebaliknya, dia memandang Luli sambil tersenyum dan berkata, Tuan Istana Lu, sebenarnya, dengan kemampuanmu, kamu telah dianiaya di tengah-tengah kekuatan tingkat. Saya pikir bahkan jika Anda pergi ke kekuatan tingkat tinggi, Anda dapat dengan mudah mendudukkan seorang penatua. Penatua Yuan sangat cantik, dan usianya tidak dapat dilihat, penampilannya terlihat sangat muda, dan dia memiliki aura wanita dewasa yang sangat menarik. Saat dia berbicara, alisnya penuh kegembiraan, dan dia tampak menggoda. Zhao Xi mengikuti Penatua Tang keluar. Chen Yue memandang Luli dengan gugup, khawatir Luli tidak akan tergoda oleh Penatua Yuan, dan kemudian meninggalkan kuil Tusen untuk bergabung dengan Istana Potian, bukan? Luli melirik tubuh montok Penatua Yuan dan berkata sambil tersenyum, apa? Apakah Penatua Yuan ingin merekrut saya untuk Istana Potian Anda? Penatua Yuan menunjukkan senyum cerah dan berkata jika Tuan Istana Lu bersedia datang, saya dapat menjamin bahwa Anda akan diberikan posisi sebagai penatua, dan peringkat Anda akan berada di 5 besar. Hahaha, Luli tertawa dan berkata, hanya di 5 besar. Bagaimana kalau, Penatua Yuan, datanglah ke kuil pembantaian kami dan saya memberi Anda wakil kepala aula. Dan saya jamin tidak akan lama lagi kuil pembantaian kami akan dipromosikan menjadi kekuatan tingkat tinggi. Penatua Yuan memutar matanya, dia awalnya merekrut Luli untuk Po Tiangong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luli pada gilirannya ingin merampas tembok Tiangong. Dia adalah tetua yang berkuasa di Istana Potian, bagaimana mungkin kekuatan tingkat menengah bisa ditunjuk sebagai wakil kepala istana? Dipromosikan menjadi kekuatan tingkat tinggi.
Apakah Luli bercanda? Setidaknya harus ada 50.000 prajurit dalam kekuatan tingkat tinggi, dan mereka juga harus sangat kuat di alam dewa. Jumlah orangnya mudah untuk dikatakan. Luli masih sangat muda dan auranya belum mencapai level orang kuat di alam dewa. Jika dia ingin mencapai level orang super kuat di alam dewa dalam waktu singkat waktu, hanya bermimpi. Bum bum bum. Ada ledakan tumpul di luar. Jelas Elder Tang yang sedang menguji formasi kubah pengunci 10.000 naga, tetapi hanya butuh setengah batang dupa untuk meledak sebelum Elder Tang kembali dengan ekspresi emosi di wajahnya. Formasi ini memang sangat kuat. Penatua Tang jelas telah melakukan penelitian tentang formasi besar, dan langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Tuan Istana Lu, kami ingin meminta bantuan Anda untuk membentuk formasi sebesar itu. Apakah menurut Anda itu bisa dilakukan? Tidak masalah. Luli mengangkat bahu dan berkata, kamu dapat mengajukan penawaran. Harganya tepat dan tidak akan ada masalah dalam menyiapkan formasi. Luli sudah memikirkan untuk menyiapkan formasi untuk kekuatan lain. Tidak masalah bagaimana kita mengatur formasinya, selama sumber ilahinya cukup, kita bisa bekerja sama. Karena formasi yang dia buat sendiri dapat dengan mudah dipatahkan, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa menyiapkan formasi untuk kekuatan lain akan mempengaruhi kuil pembantaian. Sebaliknya, setelah mendapatkan sumber ketuhanan, hal itu dapat membantu para pejuang kuil pembantaian berkembang pesat. Sumber ilahi. Ini adalah mata uang yang beredar di alam dewa dan tanah Yuyan. Selama Anda memiliki sumber dewa yang cukup, Anda dapat membeli banyak barang, yang dapat membantu perkembangan kekuatan yang pesat. Penatua Tang dan Penatua Yuan terdiam beberapa saat, lalu Penatua Tang berkata, berapa harga yang menurut Tuan Istana Lu pantas? Luli hampir membasmi Penatua Li dengan 2 gerakan. Selain itu, formasi kubah pengunci 10.000 naga memang kuat. Penatua Tang telah menempatkan Luli pada posisi yang setara untuk negosiasi. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orang lain, dengan santai mengirimkan energi ilahi kepada Luli dan membiarkannya mengatur formasi. Luli menyesap tehnya sedikit, terdiam sejenak, mengangkat alisnya dan memandang kedua utusan itu dan berkata bahan yang dibutuhkan untuk menyiapkan formasi ini sangat mahal, dan tidak mungkin berhasil dalam percobaan pertama. Penatua Zhao dan yang lainnya tahu bahwa pada saat itu formasi tersebut membutuhkan lebih dari 1 miliar sumber daya ilahi. Dan saya tidak dapat melakukan sesuatu untuk Anda secara gratis, bukan? Apakah menurut Anda 3 miliar sumber daya ilahi itu pantas? Puff! Penatua Yuan baru saja menyesap tehnya dan memuntahkannya, mata Zhao Xi dan Chen Yue membelalak. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan ekspresinya dengan cepat kembali tenang. Tapi dia sangat terkejut di dalam hati. Bukankah terlalu kejam bagi Luli, sang singa, untuk membuka mulutnya? Zhao Xi dan Chen Yue membeli bahan untuk formasi kubah pengunci 10.000 naga, mereka menghabiskan total lebih dari 100 juta sumber daya ilahi, ini adalah bahan untuk 2 kali. Jika Luli berhasil mengaturnya sekaligus, paling banyak hanya akan menghabiskan 60 hingga 70 juta sumber dewa. Tapi sekarang Luli meminta 3 miliar. Ini berarti merampok sumber dewa. 3 miliar. Penatua Tang mengerutkan bibirnya, 3 miliar pasukan tingkat tinggi pasti bisa mendapatkannya, tetapi bukankah Luli terlalu kejam? Luli memandang kedua tetua itu dengan ringan dan berkata setelah formasi ini dibentuk, markas besarmu akan dapat duduk dan bersantai, dan kamu tidak akan lagi takut terhadap kekuatan tingkat tinggi lainnya yang menyerangmu. 3 miliar sumber daya ilahi akan membelikanmu kedamaian seumur hidup, menurutmu itu mahal? Jujur dan Anda berkata formasi besar semacam ini tidak dapat diatur oleh terlalu banyak kekuatan, jika tidak maka akan melanggar aturan tanah Yuyan, jadi saya dapat mengatur hingga 5 formasi besar. Jika menurutmu itu tidak hemat biaya, lupakan saja. Zhao Xi, sampai jumpa. Luli menepuk pantatnya dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Penatua Tang dan Penatua Zhao untuk menawar. Luli telah dengan hati-hati mempertimbangkan masalah penjualan formasi dapat diatur untuk membantu. Tetapi formasi tersebut tidak dapat dikerahkan terlalu banyak, jika tidak seluruh negeri Yuyan akan berada dalam kekacauan. Misalnya, ada 10.000 pasukan di tanah Yuyan, dan Luli mengatur formasi kubah pengunci 10.000 naga untuk semua pasukan. Pada saat itu, semua kekuatan tidak akan bisa ditembus, jika yang tertinggi dari alam dewa tidak dapat menghancurkan formasi, apakah tanah Yuyan akan tetap menjadi tanah Yuyan yang asli? Hal yang paling unik tentang tanah Yuyan adalah kamu dapat membasmi sesuka hati, dan kamu dapat dengan mudah naik ke kekuasaan jika kamu memiliki kekuatan. Jika semua kekuatan memiliki formasi besar dan tidak ada yang bisa menghancurkannya, maka negeri Yuyan tidak akan kacau balau. Kita tidak bisa lagi merebut wilayah orang lain secara sembarangan,
dan kita tidak bisa lagi membasmi sesuka hati. Kalau mau membasmi orang harus dipatahkan formasinya, formasi ini harus dipatahkan oleh alam dewa yang Maha Esa, artinya jika kamu bukan alam dewa yang Maha Esa, kamu tidak bisa membasmi sembarangan. Pada saat itu, Tanah Yuyan akan menjadi alam ketuhanan lain, bahkan lebih stabil daripada alam ketuhanan. Lalu bagaimana cara menarik pejuang untuk memasuki Tanah Yuyan? Oleh karena itu, Lu Li hanya dapat mengatur formasi untuk sejumlah kecil pasukan, agar tidak menimbulkan kekacauan di Tanah Yuyan. Jika tidak, jika 9 Raja Dewa tidak puas, dia akan dibasmi dengan kejam. Penatua Tang dan Penatua Yuan merenung, 3 miliar sumber ilahi bukanlah apa-apa, kekuatan tingkat tinggi memiliki banyak sumber daya dan wilayah, dan ada banyak cara untuk mendapatkan sumber ilahi. Namun mereka selalu merasa seperti sedang diperas, kebanyakan oleh kekuatan tingkat menengah. Jika berita ini tersebar, mereka akan merasa dipermalukan dan akan sangat merusak reputasi kedua kekuatan besar tersebut. Hanya saja pertahanan formasi kubah pengunci 10.000 naga begitu kuat, mereka sangat bersemangat. Dan sikap Lu Li begitu keras sehingga dia tidak akan pernah membantu mengaturnya kecuali dia memiliki sumber para dewa. Keduanya tidak berhak mengambil keputusan, namun keduanya memiliki metode komunikasi khusus. Diam-diam mereka mengeluarkan alat komunikasi dan memulai komunikasi. Interogasi keduanya berlangsung lebih dari 1 jam, dan hasilnya memuaskan keduanya. Pemimpin kedua kekuatan setuju, mereka bersedia menyediakan 3 miliar sumber ketuhanan, tetapi mereka harus memastikan bahwa formasinya memang sekuat itu, jika tidak mereka tidak akan memberikan satu sumber ketuhanan. Setelah mendapat konfirmasi, kedua orang tersebut langsung meminta Zhao Xi untuk mengundang Lu Li dan mulai mendiskusikan transaksi selanjutnya. Lu Li sangat mendominasi dan menuntut sebelum menyiapkan formasi, dia harus membayar 1 miliar untuk membeli bahan, jika tidak, tidak perlu membicarakan hal lain. 1 miliar sumber ilahi. Jika Lu Li menipu dua kekuatan besar, tidak hanya kedua kekuatan besar tersebut akan menderita kerugian besar, tetapi mereka juga akan menjadi lelucon di negeri Yuyan. Jika dua kekuatan besar tidak dapat menembus formasi pegunungan Kunlun, mereka tidak akan bisa mundur saat itu. Hanya saja Lu Li sangat bertekad. Dia tidak akan pernah melepaskan seekor elang sampai dia melihat seekor kelinci. Tidak masalah apakah kamu ingin membelinya atau tidak. Dia bahkan berjalan pergi setelah mengobrol di belakangnya, yang membuat kedua Penatua Tang dan Penatua Yuan sangat marah. Tidak ada pilihan selain melanjutkan komunikasi, Istana Potian dengan cepat merespons dan kedua tetua datang secara langsung dengan membawa 1 miliar sumber ilahi. Pemilik istana juga mengirimkan pesan khusus bahwa jika Lu Li berani menipu sumber ketuhanan mereka, dia akan langsung mencari kesempatan untuk membasmi Lu Li. Basmi dia. Penatua Yuan ingat bahwa Lu Li hampir membasmi Penatua Li di rumah Ibel $1 bumi dengan 2 gerakan, dan segera menolak lamaran tersebut. Meskipun dia mengirim 2 orang tua ke sana, sangat mudah bagi Lu Li untuk membasmi mereka. Kuharap Lu Lin tidak terlalu sering menindas orang lain. Penatua Yuan berpikir sejenak dan bergumam, lalu keluar untuk memberitahu Zhao Xi bahwa orang-orang mereka telah tiba dan akan tiba dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, Lu Li diminta bersiap berangkat ke Istana Potian untuk membentuk formasi besar. Lu Li merenung dalam-dalam setelah menerima berita itu. Sumber ilahi sangat menguntungkan. Dengan begitu banyak sumber ilahi, dia dapat membeli banyak barang bagus. Misalnya, dia dapat menemukan cara untuk membeli 1 atau 2 monumen ilahi. Dikatakan bahwa monumen suci adalah harta peninggalan orang-orang yang paling berkuasa, dan berisi sebagian wawasannya tentang hukum langit dan bumi. Memiliki sebuah monumen suci dapat secara langsung memahami makna sebenarnya dari Taoisme darinya, dan seringkali tidak hanya ada 1 atau 2 makna sebenarnya dari Taoisme dalam monumen suci tersebut, tetapi banyak. Biasanya, orang yang berkuasa menggunakan metode rahasia untuk menuliskan banyak makna sebenarnya ke dalam loh batu sebelum dia meninggal. Kemudian diwariskan kepada keturunan keluarga, yang dapat menjamin bahwa keturunan keluarga tersebut akan terus melahirkan manusia-manusia yang kuat dan menjamin sejahtera keluarga tersebut untuk generasi yang akan datang. Namun bisakah sebuah monumen suci benar-benar menjamin bahwa sebuah keluarga akan kuat dari generasi ke generasi? Hal ini jelas tidak mungkin, jadi setelah banyak keluarga menolak, monumen tersebut mau tidak mau dirampok. Ada juga beberapa monumen suci yang digali dari banyak situs bersejarah. Beberapa dari monumen suci tersebut akan dilelang, dan pada dasarnya bisa dijual dengan harga setinggi langit. Jika Tu Shenzhen dapat membeli 1 atau 2 monumen suci, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Tu Shenzhen, dan Lu Li sendiri juga dapat memperoleh manfaat yang banyak. Diperkirakan dalam beberapa tahun Tu Shenzhen akan melahirkan sekelompok orang kuat,
Pada saat itu Tu Sen Sen akan menjadi kekuatan tingkat atas dan akan sangat menjanjikan. Setelah sekian lama tinggal di kuil Tu Sen, Luli pun mulai menyukai tempat tersebut dan ingin berkembang bersama kuil Tu Sen. Jika suatu saat kuil Tu Sen benar-benar bisa menjadi pohon besar di langit, dan kemudian ia membawa para pejuang kuil Tu Sen kembali ke alam dewa, merebut alam dewa, dan bahkan menyatukan alam dewa, betapa menakjubkan dan mengejutkannya hal itu menjadi. Balas dendam Penatua Gu harus dibalas, dan hal-hal yang dijanjikan kepada Penatua Gu harus dilakukan. Tanpa menekan atau menghancurkan sekte pengrajin ilahi, Luli tidak akan bisa kembali ke alam dewa dan menemukan Luling. Jika Anda tidak menekan rumah ruang dan waktu, Anda tidak akan bisa kembali ke alam Kaisar Bumi. Luli memiliki impian besar di dalam hatinya, yaitu memimpin sekelompok orang kembali ke alam dewa, menekan 4 kekuatan dewa super, dan kemudian menjadi penguasa alam dewa. Kehidupan seperti itu adalah hidup tanpa penyesalan. Hanya dengan cara itulah kita tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikan nasib kita sendiri, sehingga kita bisa berbuat sesuka kita dan bahagia serta tanpa beban. Jadi Luli telah memikirkan tentang bagaimana memperkuat dirinya sendiri, bagaimana memperluas kekuatannya, dan apa yang dapat dilakukan oleh satu orang. Berapa banyak orang yang bisa dibasmi? Penting untuk membentuk kekuatan, sekarang ada kesempatan untuk berkembang, Luli tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara menghasilkan uang dari sumber ilahi ini? Sumber ilahi sangat mudah diperoleh. Jika Anda tidak memikirkan strategi dengan baik, Anda mungkin bisa mendapatkan sumber ilahi tetapi kehilangan nyawa untuk menghabiskan sumber ilahi. Misalnya, jika dia pergi ke Istana Potian untuk mengatur formasi, bagaimana jika setelah formasi selesai, jurus super kuat lawan membasminya? Pada saat itu, sumber ketuhanan tidak hanya tidak dapat diperoleh, tetapi semua harta di tubuhnya akan diambil oleh Istana Potian. Selain itu, Istana Potian agak jauh dari sini, bahkan jika Istana Potian tidak mengambil tindakan, bagaimana jika ada orang lain yang mengawasi? Misalnya, bagaimana jika kepala istana dari Istana Kaisar secara pribadi mengambil tindakan? Jadi Luli harus berjaga-jaga, begitu dia meninggalkan Gunung Kunlun, dia akan berada dalam bahaya dan bisa dibasmi kapan saja. Selain itu, karena dia telah mendapatkan begitu banyak sumber dewa, pasti akan ada orang yang tertarik padanya. Jika dia pergi ke kota Panwang untuk membeli monumen dewa, apakah dia akan dihancurkan begitu dia keluar? Berita bahwa Tu Sen Sen memperoleh miliaran sumber daya ilahi pasti akan menyebar. Ketika Zhao Xi dan yang lainnya pergi ke kota Panwang untuk membeli bahan, mereka mungkin akan menjadi sasaran, dan cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Lakukan dulu, lalu bicarakan. Luli merenung selama setengah jam dan kemudian tiba-tiba berdiri, tidak perlu melakukan apapun sambil melihat ke depan dan ke belakang. Jika suatu kekuatan ingin tumbuh dan berkembang, ia harus melalui badai berdarah dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah saat itu dia sedang berjuang untuk mencapai alam Doutian? Sekarang dia juga memiliki kartu truf, yaitu terbang melintasi kehampaan. Jika waktunya salah, dia dapat melarikan diri kapan saja. Bahkan yang tertinggi dari alam dewa mungkin tidak dapat membasminya. Setelah menegosiasikan persyaratan, orang-orang dari Istana Potian datang setengah bulan kemudian, dan Penatua Tang merasa sedikit menyesal. Istana Potian kini telah meraih jackpot. Luli pasti akan berusaha sekuat tenaga saat menyiapkan formasi untuk pertama kalinya. Formasi besar Istana Potian seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak ada masalah dengan formasi pertama, tapi mungkin ada masalah dengan formasi kedua. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena setelah formasi besar pertama berhasil dikerahkan, kemungkinan besar Luli akan terbasmi, dengan 3 miliar sumber dewa di tubuhnya, bagaimana mungkin Istana Potian tidak memiliki pemikiran apapun? Bagaimana mungkin kekuatan lain tidak punya ide? Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Luli tidak hanya memiliki 3 miliar sumber daya ilahi, tetapi juga memiliki keterampilan yang kuat. Kemampuan formasi Luli begitu kuat sehingga kekuatan apapun ingin menaklukkannya. Jika dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, maka dia tidak bisa membiarkan Luli dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, Penatua Tang diam-diam marah. Jika pemimpin mereka bisa lebih tegas, markas besar mereka akan memiliki formasi yang kuat, dan Luli dapat ditangkap untuk mereka gunakan. Luli tidak peduli apa yang Penatua Tang pikirkan. Dia awalnya ingin mengambil beberapa sumber ilahi dan membiarkan Zhao Xi dan yang lainnya membeli materi ilahi. Kemudian, dia memikirkannya dan pergi ke kota Panwang secara langsung. Zhao Xi dan yang lainnya menjadi sasaran terakhir kali,
Kali ini dia berencana membeli beberapa salinan materi tersebut, yang akan menghabiskan biaya ratusan juta sumber daya ilahi. Jika Zhao Si dan yang lainnya dikirim ke sana, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran, tidak hanya materi sumber ilahi akan hilang, tetapi orang-orang mungkin tidak dapat kembali. Dua tetua datang ke Istana Potian, ditambah Penatua Yuan, ini adalah 3 preman bebas. Akan lebih efisien jika membawa mereka bertiga ke kota Panwang untuk membeli material ilahi, lalu langsung pergi ke Istana Potian. Zhao Si dan yang lainnya akan bolak-balik selama lebih dari sebulan. Luli memanggil keempat tetua dan Qi Xi'er, memberikan beberapa instruksi, dan memberikan 100 juta sumber daya ilahi kepada Penatua Zhao, memintanya untuk terus mengelola kuil Tusu dengan baik. Dia juga memberitahu Zhao Si metode kontrol formasi kubah pengunci 10.000 naga untuk mencegah siapapun merebut Gunung Kunlun selama dia tidak ada. Saudaraku, aku ingin mengikutimu. Ketika Qi Xi'er mendengar bahwa Luli akan pergi ke Istana Potian, dia segera berbicara tanpa ragu-ragu, dan ekspresinya sangat tegas. Baginya, orang terdekat di dunia ini adalah Luli dan Zhao Si. Terutama Luli. Dia telah mengalihkan perasaan Qi Junfeng kepada Luli. Sekarang Luli pergi ke tempat yang begitu jauh, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana dia bisa merasa lega? Omong kosong. Luli memarahiku dengan dingin. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Mengapa kamu mengikutiku? Tetaplah di Gunung Kunlun dan berlatihlah dengan baik. Gunung Kunlun ini sangat aman, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Saya pergi. Qi Xi'er mendongak dengan keras kepala dan berkata, kemanapun saudara pergi, saya akan pergi. Jika saudara tidak membawa saya ke sana, saya akan diam-diam pergi ke Istana Potian. Luli menjadi marah dan berkata dengan wajah datar, tidak perlu membicarakan masalah ini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Aku tidak akan bersenang-senang kali ini. Mungkin ada bahaya di jalan. Membawamu bersamaku akan menyeretku ke bawah. Jika kamu tidak mendengarkan, sial, aku tidak mengenali kamu sebagai saudara perempuanku lagi. Kakak, Qi Xi'er panik, berlutut di depan Luli, mengulurkan tangannya untuk memeluk kaki Luli dan berkata, saudaraku, jangan biarkan aku pergi. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Melihat air mata Qi Xi'er jatuh seperti air, Luli panik dan ekspresinya melembut. Dia berlutut dan memeluk Qi Xi'er dan berkata, jangan menangis, jangan menangis. Aku menginginkan apa yang kumiliki, tapi kamu harus mendengarkanku. Percayalah, aku akan segera kembali. Tidak ada yang bisa membasmi aku di tanah Yuyan. Ada lebih dari 50 orang. 50 orang. Mata Zhao Si dan Chen Yue berbinar. 50 orang di depan tanah Yuyan tampaknya adalah makhluk tertinggi di alam dewa. Apakah yang dimaksud Luli dengan ini berarti dia bisa bersaing dengan kekuatan super para dewa? Namun, mengira Yue Chen-san adalah negara adidaya di alam dewa dan dengan mudah ditolak oleh Luli, mereka berdua diam-diam merasa lega dan penuh percaya diri pada Luli. Baiklah, saudaraku, jangan tinggalkan aku. Qi Xi'er mengangkat wajahnya, menatap Luli dengan sedih dan berkata, jika kamu tidak menginginkanku lagi, saudaraku, maka Xi'er juga tidak akan hidup. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Hati Luli hampir meleleh. Dia memeluk Qi Xi'er erat-erat dan berkata, kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku, selama sisa hidupku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, aku akan menunggu saudaraku datang kembali. Setelah mengalami banyak hal, Luli merasa hatinya sudah cukup keras. Tapi setelah melihat wajah menyedihkan Qi Xi'er yang penuh air mata, dia masih belum bisa mengeraskan hatinya. Tidak peduli betapa kejamnya seseorang, selalu ada tempat lembut di hatinya, dan Qi Xi'er menyentuh tempat ini dalam diri Luli. Setelah menghibur Qi Xi'er, Luli menjelaskan banyak hal dan meninggalkan jimat giok untuk Qi Xi'er. Jika ada pilihan terakhir, Luli akan bergegas kembali secepatnya. Setelah mengatur semuanya, Luli berangkat bersama ketiga tetua Istana Potian di bawah pengawasan semua anggota istana. Penatua Tang juga telah pergi. Tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Dia akan menunggu sampai Luli mengatur formasi besar dan bertahan sebelum melanjutkan berbicara dengan Luli. Setelah melambaikan tangannya, Luli menaiki kereta yang aneh. Kereta ini lebih mirip pesawat luar angkasa, dengan beberapa sayap besi, dan sangat cepat, hampir tidak sebanding dengan kecepatan negara adidaya di alam dewa. Ini kereta Fei Luan. Penatua Yuan dan Luli berdiri berdampingan di depan dan menjelaskan kepada Luli ini adalah alat terbang yang sangat mahal. Ada tanda Istana Potian kami di bagian depan. Banyak orang besar di tanah Yuyan masih akan memberi kami Istana Potian beberapa wajah. Jika tidak, jika Anda menaiki kereta Fei Luan lain dan bergerak maju dengan tidak hati-hati, kereta itu akan mudah dihancurkan.
Luli mengangguk sedikit, kereta Fei Luan ini cukup bagus, jauh lebih cepat dari Void Beast, kamu bisa mendapatkannya untuk bersenang-senang nanti. Tentu saja, Penatua Yuan mengingatkan bahwa kecuali kereta Fei Luan berasal dari kekuatan besar, kereta Fei Luan biasa yang berani terbang begitu saja kemungkinan besar akan dibasmi langsung oleh monster tua yang penyendiri. Fei Luan sekarang terbang langsung ke kota Panwang, dan Luli perlu membeli bahan terlebih dahulu. Dia berdiri di atas kayu lapis dan sedikit khawatir, bagaimana jika ada mata-mata dari Sekte Senjiang di kota Panwang, mengetahui identitasnya, dan kemudian menghabiskan banyak energi ilahi untuk mengundang para tetua rumah Panwang untuk membasminya secara langsung. Kamu harus menyembunyikan identitasmu. Luli berpikir sejenak, lalu menoleh ke Penatua Yuan dan bertanya, Penatua Yuan, apakah kamu memiliki harta karun seperti topeng? Bisakah harta itu menutupi aura seseorang sehingga orang lain tidak dapat mengenalimu? Masker. Penatua Yuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata saya memiliki harta karun seperti itu. Sebagian besar kekuatan super di alam dewa tidak akan dapat mengenali Anda, tetapi harta karun ini. Luli tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Yuan, tolong beri saya sedikit cinta. Saya akan membeli sumber ilahi sebanyak yang Anda suka. Itu juga tidak terlalu berharga. Penatua Yuan tersenyum, lalu membungkuk, menyentuh lengan Luli, dan berkata sambil tersenyum jika Tuan Istana Lu bersedia datang ke Istana Potian kami, apalagi satu topeng, kami akan memberi Anda 100. Hehe, Luli tersenyum tipis dan tidak langsung menolak, malah berkata, aku akan pergi ke Istana Potianmu nanti dan melihat. Kuil Tusen kami juga sangat bagus. Bagus. Wajah Penatua Yuan menunjukkan sedikit kilau kemerahan. Dia tersenyum dan mengeluarkan topeng perak dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Luli. Topeng rubah perak ini akan diberikan kepada Tuan Istana Lu. Saya harap Tuan Istana Lu akan mempertimbangkan milik saya, usulkan dengan hati-hati. Saat kamu datang ke Istana Potian, kamu pasti bisa jika kamu mendapat lebih banyak, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Saat menyerahkan topeng, dada Penatua Yuan secara tidak sengaja menyentuh Luli lagi. Matanya yang menawan penuh dengan musim semi dan menggoda. Luli merasa bersemangat di dalam, diam-diam mengutuk bahwa anak hilang ini terlalu terangsang. Bar. Ada beberapa kabin di kereta Fei Luan, dan dua tetua lainnya memasuki sebuah ruangan masing-masing. Luli percaya bahwa jika dia mau, dia bisa membawa anak hilang ini ke kamar kapan saja. Luli tidak pernah bersenang-senang dengan seorang wanita sejak dia datang ke alam dewa, tapi itu tidak berarti dia akan tidur dengan wanita manapun sesuka hati. Memang benar bahwa Penatua Yuan ini adalah wanita yang sangat menarik, dengan penampilan, sosok dan temperamen yang luar biasa, dan dia juga orang yang kuat di dunia ilahi. Luli bukanlah orang yang kuat di alam dewa, jadi mampu menekan orang yang berkuasa di alam dewa adalah sebuah pencapaian. Hanya saja Luli menganggap S asteriska adalah hal yang sangat sederhana, yaitu sublimasi perasaan. Kalau benda ini dicampur dengan berbagai kepentingan dan transaksi, maka akan hilang rasanya. Penatua Yuan terhubung dengannya untuk merekrutnya ke Istana Potian. Penatua Yuan dapat mengorbankan nyawanya untuk merekrutnya hari ini, dan dia dapat mengorbankan hidupnya untuk hal lain besok. Luli, wanita seperti ini, tidak mau main-main, dan dia merasa tidak nyaman. Meskipun dia sudah menyerah pada pemikiran ini di dalam hatinya, Luli masih memandangi payudaranya yang menjulang tinggi dengan senyuman di wajahnya, lalu menggerakkan tangannya sedikit, membenturkan belahan bumi, dan berkata sambil tersenyum ayo pergi ke Istana Potian untuk bicara, aku akan bicara dulu. Kembalilah ke pengasingan dan beritahu aku kapan kamu sampai di kota Panwang. Luli masuk ke kabin dengan topeng rubah perak, setelah mengaktifkan pembatasan, dia mulai menyempurnakan topeng rubah perak. Topeng ini hanyalah artefak kelas atas, dan teknik pemurniannya cukup bagus, jadi pasti ada beberapa kegunaannya. Setelah dimurnikan selama setengah jam, topeng itu bersinar redup, Luli menempelkannya ke wajahnya, dan topeng itu menempel di wajah Luli. Tapi dia tidak merasakan apa-apa, topengnya sangat ringan. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan melihatnya, dan menemukan bahwa topeng itu cukup bagus, tidak seperti topeng logam yang keras, sebaliknya, temperamen Luli berubah drastis dan dia menjadi jahat. Saya ingin tahu seberapa efektifnya. Apakah benar seperti yang dikatakan Penatua Yuan bahwa negara adidaya biasa di dunia dewa tidak dapat mendeteksinya? Luli tidak yakin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan mulai mundur untuk terus memahami gerakan pembasmian luar angkasa yang telah dia sadari. Jurus mematikan itu telah mengasingkan diri di dunia kecil di bawah pembuluh darah naga untuk sementara waktu, dan kemajuan Luli terlihat jelas.
Dilihat dari fakta bahwa dia hampir membasmi Penatua Li dengan 2 gerakan, kekuatan tempur Luli saat ini telah melampaui kekuatan dewa biasa. Hanya saja pelatihan kekuatan ilahi Luli tidak cukup, dan jiwanya mungkin belum pada tempatnya, sehingga semua aspek belum sepenuhnya disublimasikan, dan aura penginderaannya seperti dewa dalam daftar. Aneh, sebut saja jurus pamungkas ini Space Twist. Ini cocok dengan Space Split. Luli mengambil nama acak untuk gerakan pembasmian yang dia sadari. Jurus pamungkas ini sepertinya bukan artis sebenarnya, tetapi mengandung beberapa hukum artis sebenarnya, dan Luli merasa itu masih jauh dari mencapai batasnya. Harus ada banyak ruang untuk perbaikan dalam jurus pamungkas ini. Dia berlatih dalam pengasingan, dan jalannya selalu damai. Luan terbang itu memiliki tanda istana Potian di atasnya, jadi tidak ada monster tua yang terbang di sepanjang jalan yang mengambil tindakan. Kalau tidak, jika luan terbang biasa terbang seperti ini, mungkin akan hancur berkeping-keping oleh salah satu telapak tangan mereka. 10 hari kemudian, Fei Luan berhenti di luar kota besar, dan Penatua Yuan memanggil Luli keluar. Setelah Luli keluar, pikirannya melirik ke kota kuno di bawah dan sedikit mengangguk. Nampaknya kota Panwang ini sudah lama dibangun. Goresan belang-belang di tembok kota, banyaknya bangunan kuno, dan aura seluruh kota bisa memberikan perasaan tersendiri bagi masyarakatnya. Setidaknya harus ada 1 juta orang di kota ini, bertahun-tahun. Tembok kota sangat tinggi, setinggi 1000 kaki, setiap beberapa ratus kaki di atasnya berdiri seorang sersan berbaju besi merah. Di atas kota terdapat perisai berwarna merah tembus pandang, jika ingin memasuki kota hanya bisa masuk melalui gerbang kota. Ada ratusan orang berdiri di depan gerbang kota. Untuk masuk dan keluar diperlukan token. Jika tidak memiliki token, Anda perlu menyerahkan sejumlah sumber ilahi. Jika orang kuat ingin masuk, mungkin akan ada verifikasi identitas yang ketat, dan Istana Pangeran Pan juga akan diam-diam mengirim orang untuk mengikutinya untuk mencegahnya memasuki kota dan menimbulkan masalah. Secara alami, Fei Luan tidak bisa terbang, jadi Luli, Penatua Yuan dan yang lainnya terbang turun dari Fei Luan. Penatua Yuan menyingkirkan Fei Luan dan kemudian memimpin Luli dan yang lainnya menuju seorang komandan di gerbang kota. "Komandan kamu." Penatua Yuan mulai tertawa dari jauh, pinggangnya berputar seperti ular, membuat Luli menggelengkan kepalanya berulang kali. Wanita ini memang kupu-kupu pergaulan, tak heran Istana Potian mengutusnya keluar. Apakah wanita ini mungkin berselingkuh dengan banyak orang? Itu kaleidoskop. Penatua Yuan. Komandan Ye tersenyum ringan. Meskipun dia terlihat sopan, dia selalu bersikap merendahkan. Luli dapat memahami hal ini, lagi pula, dia berasal dari Istana Pangeran Pan, salah satu dari 9 penguasa negeri Yuan. 2 tetua lainnya pergi untuk memberi penghormatan. Penatua Yuan menunjuk ke arah Luli dan memperkenalkan Komandan Ye, ini adalah penguasa kuil Tu, Lulin. Tuan Lu, ini adalah Komandan Ye dari Istana Pangeran Pan. Luli segera mengangkat tangannya dan berkata, saya telah bertemu Komandan Ye. Komandan Ye memandang Luli dengan ringan dan mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tu Sen Sen hanyalah kekuatan kecil. Bahkan tidak ada 10.000 tapi 8.000 di barat daya tanah Yuan. Bagaimana Komandan Ye bisa mengingat ini? Beberapa waktu lalu, 6 kekuatan besar mengepung kuil Tusen, meski keributannya terkesan agak besar, namun sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah sama sekali bagi Istana Pangeran Pan. Mereka yang membuat masalah di luar, selama mereka tidak memprovokasi rumah Panwang. Penatua Yuan dan Komandan Ye bertukar salam untuk beberapa kata lagi, dan kemudian memimpin Luli dan yang lainnya masuk. Tidak ada perbedaan antara kota Panwang dan kota-kota besar di alam dewa, namun jumlah penduduknya lebih banyak, dan setiap orang memiliki aura yang garang, sekilas, terlihat seperti kota yang sering melakukan pertempuran berdarah. Para pejuang di seluruh negeri Yuan serupa, mereka telah mengembara di ambang hidup dan mati sepanjang tahun, jadi mereka memiliki temperamen yang kuat dan aura pembasmi yang sangat kuat. Ada banyak orang berkuasa di pusat kota, dan ada orang setingkat dewa di mana-mana. Orang-orang kuat dari alam dewa juga sering ditemui, Luli bahkan melihat orang yang sangat kuat dari alam dewa berjalan melewatinya dikelilingi oleh sekelompok orang. Memasuki kota, terdapat sebuah alun-alun besar yang dikelilingi oleh kastil-kastil besar, yang tentunya merupakan kawasan pusat bisnis. Penatua Yuan membawa Luli dan mereka bertiga ke sebuah penginapan besar, dan masing-masing tinggal di halaman kecil. 2 tetua lainnya relatif pemarah dan jarang berbicara dengan Luli. Hanya Penatua Yuan yang masuk dan berkata kepada Luli sambil tersenyum, kapan kamu akan membeli bahan? Apakah kamu ingin aku menemanimu? Tidak perlu, jalankan saja urusanmu. Luli melambaikan tangannya dan berkata, aku bisa menyelesaikannya dalam 1 hari.
Jika kita menyelesaikannya nanti, kita akan berangkat ke Istana Potian. Bagaimana Luli bisa meminta Penatua Yuan untuk mengikutinya? Bukankah semuanya akan terungkap saat itu? Hanya butuh puluhan juta sumber daya ilahi untuk membeli material dan 3 miliar dari Istana Potian. Bagaimana pendapat pemilik Istana Potian? Oke, Penatua Yuan memutar pinggul montoknya dan berjalan pergi. Dia berbalik ke pintu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu merasa terlalu kesepian di malam hari, telepon saja aku dan aku akan datang dan minum bersamamu. Ngomong-ngomong, nama lengkapku adalah Yuan Changxiang. Oke, Luli tersenyum tipis dan melihat Yuan Changxiang pergi, tapi diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, apakah kupu-kupu sosial ini ingin membuat semua orang ramah? Bukan hal yang aneh jika Luli mengalami sepatu rusak seperti itu. Istirahatlah dan langsung menuju Istana Panwang. Zhao Xi sudah memberitahu Luli di mana membeli bahan-bahan tersebut. Kamar dagang terbesar di kota Panwang adalah Balai Panwang. Dari namanya, Anda dapat mengetahui bahwa itu dijalankan oleh keluarga Panwang. Ada berbagai macam benda suci dan harta karun di sana, jika Istana Panwang tidak memilikinya, akan sulit bagi kamar dagang lain di kota untuk membelinya. Setelah beristirahat selama setengah jam, Luli berjalan keluar sendirian dan melihat Istana Panwang dengan pandangan sekilas. Ini terlalu jelas, tepat di sebelah utara alun-alun terdapat sebuah kastil yang sangat besar, setidaknya panjangnya 1 atau 2 mil, dan sulit untuk menemukannya. Luli tiba di sini, dan ada penjaga di luar. Setelah Luli menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk membeli bahan sihir, seseorang membimbing Luli ke aula utama. Kemudian Luli memberitahunya bahan apa yang ingin dia beli, dan dibawa ke aula samping oleh seorang pelayan. Ada seorang lelaki tua di aula samping. Dilihat dari situasinya, dia berada di level pelayan, auranya tidak lemah, dan dia berada di level orang kuat di alam dewa. Namun, orang ini tidak mengudara hanya karena aura Luli lemah, dan dengan sopan berkata, Pak Tua Ye Kai, apa yang kamu butuhkan, tamu terhormat ini? Luli selalu memakai topeng rubah perak, dan orang-orang di Istana Panwang tidak peduli, mereka terlalu sering melihatnya. Luli mengeluarkan sebuah daftar, menyerahkannya dan berkata, saya memerlukan 5 salinan materi ini. Ini semua adalah bahan untuk menyusun formasi kubah pengunci 10.000 naga, dan satu salinan membutuhkan puluhan juta sumber daya ilahi. Luli berpikir bahwa dia akan menjual 5 susunan besar nanti, dan tidak selalu mungkin berhasil mengatur formasi sekaligus ke Istana Potian, jadi dia mempersiapkan lebih banyak. 5 porsi. Raut wajah Ye Kai menjadi lebih serius. Ini adalah kesepakatan senilai 500 juta hingga 600 juta sumber daya ilahi. Dia memandang Luli dengan ringan dan terkejut. Luli tidak memiliki aura yang kuat, tetapi dia sebenarnya memiliki begitu banyak sumber dewa. Tamu, harap tunggu. Namun, dia tidak bertanya kepada Luli apakah dia memiliki begitu banyak sumber ilahi. Sebaliknya, dia mengangguk dengan sopan dan berkata, saya akan bertanya apakah ada begitu banyak materi. Apakah Anda yakin pelanggan membutuhkan 5 salinan? Luli tahu bahwa lelaki tua itu khawatir sumber ilahinya tidak cukup, dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, saya yakin, Tuan Ye tidak perlu khawatir tentang sumber ilahi. Oke, Ye Kai merasa senang dan berbalik untuk keluar setelah menangkupkan tangan dengan Luli. Luli sedang minum teh dengan santai di dalam dan menunggu dengan tenang. Setelah hanya 2 batang dupa, Ye Kai kembali dan berkata dengan pasti saya sudah memastikannya, semua bahan baik-baik saja, tetapi Anda harus menunggu setengah jam, karena beberapa bahan perlu dikeluarkan dari gudang bagian dalam. Dapat dimengerti. Luli mengangguk sedikit, setengah jam bukanlah apa-apa. Bagaimana kalau tamu ini beristirahat? Ye Kai berkata dengan tulus, kami memiliki wanita yang cukup baik di Menara Feng Yue. Jika perlu, saya dapat membantu Anda mengaturnya. Ketika Luli mendengar nama itu, dia tahu itu seperti rumah bordil. Dia tidak tertarik sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tunggu saja di sini. Benar, Luli teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda memiliki daun api ungu di sini? Terakhir kali Zhao Xi dan yang lainnya datang ke sini, mereka tidak membelinya. Obat mujarab ini adalah barang langka. Ada harganya tetapi tidak ada pasar. Bisa membelinya tergantung keberuntungan Anda. Mungkin tidak. Ye Kai berpikir sejenak, memeriksa informasinya, dan berkata dengan pasti daun api ungu biasanya diproduksi di alam dewa, jadi selalu langka di sini. Kamu juga tahu bahwa kamu ingin membeli bahan ilahi dari alam dewa. Itu sangat sulit. Kentut yang besar. Luli diam-diam berpikir bahwa ada perdagangan antara tanah Yuyan dan kekuatan besar di alam dewa. Luli bisa menebak ini tanpa memikirkannya. Tidak peduli betapa berharganya materi ilahi di alam dewa,
Anda mungkin dapat membelinya selama Anda memiliki sumber ilahi, bukan? Karena dia tidak melakukannya, Luli tidak bisa berkata banyak, tapi dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Xiao Bai telah tidur begitu lama, jadi jangan biarkan ada yang salah. Apakah pelanggan ini ingin membeli daun api ungu untuk menyembuhkan seseorang? Ye Kai bertanya, lalu menambahkan kami juga memiliki ramuan serupa. Apakah menurutmu kami bisa menggunakan ramuan lain? Apakah ada penggantinya? Luli bersorak dan berkata, saya ingin menyelamatkan salah satu makhluk spiritual saya. Jika ada ramuan pengganti, saya dapat membelinya dari sumbernya. Apakah kamu sudah membawa binatang spiritualmu? Melihat ada urusan yang harus diselesaikan, Ye Kai segera berkata dengan antusias, kami memiliki beberapa apoteker yang kuat di sini, mengapa kita tidak membiarkan mereka memeriksanya? Tentu, Luli tiba-tiba berdiri dan berkata, pergi dan undang apoteker ini. Selama mereka bisa menyembuhkan makhluk rohku, sumber para dewa akan mudah ditemukan. Berdengung, Luli mengeluarkan mutiara Tianxi dan memindahkan Xiao Bai keluar dan memeluknya. Ye Kai berdiri dan berkata, ayo, tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya. Saya akan membawa Anda mencari apoteker. Luli mengikuti Ye Kai keluar dari aula samping, berputar, dan akhirnya memasuki aula utama. Ada beberapa aula cabang di aula utama ini. Ye Kai berbicara dengan pelayan, dan pelayan itu segera memasuki aula cabang dan dengan cepat mengundang 3 lelaki tua. Luli meletakkan Xiao Bai di atas meja, dan orang-orang tua itu berkumpul dan mulai menyelidiki. Luli menunggu dengan gugup di samping. Sasha, saat ini, seorang wanita keluar dari aula samping, mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat muda. Namun, wajahnya ditutupi kerudung dan wajahnya tidak terlihat jelas, sama seperti Luo Huang dari Sekte Pengrajin Ilahi. Luli memandang wanita itu dengan ringan dan tidak terlalu memperhatikannya saat ini, pikirannya tertuju pada Xiao Bai. Dia tidak peduli, tapi Ye Kai dan yang lainnya peduli. Melihat wanita ini, Ye Kai, seluruh tubuhnya menegang, dan senyuman menyanjung muncul di wajahnya. Wanita itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan Ye Kai mengerti dan tidak berani menatap wanita muda itu. Apoteker lainnya pun dilirik oleh wanita tersebut dan langsung paham, mereka semua berasumsi bahwa wanita tersebut tidak melanjutkan penjelajahan Xiao Bai. Wanita itu berdiri diam di belakang semua orang, seperti pengikut kecil. Dia juga menggunakan pikiran spiritualnya untuk menjelajahi Xiao Bai, dan sepertinya sangat tertarik untuk menyelamatkan Xiao Bai. Ini melukai asal mula kehidupan, menyebabkan jiwa melindungi dirinya sendiri, sehingga tertidur dan tidak bisa bangun. Beberapa apoteker bergiliran menyelidikinya, dan seorang lelaki tua membuat kesimpulan. Wanita itu berjalan dengan tenang, meletakkan tangannya di tubuh Xiao Bai untuk menjelajah, lalu berdiri di samping dengan tenang. Kesimpulan ini sama dengan kesimpulan orang suci salju saat itu. Luli bertanya dengan cemas apakah bisa disembuhkan. Bisakah ia segera bangun? Ini, seorang lelaki tua dengan alis putih mengerutkan kening dan berkata awalnya Anda ingin membeli daun api ungu, kan? Jika Anda menggunakan ramuan ini, memang ada peluang untuk bangun. Tapi kami tidak memiliki ramuan ini di sini sekarang. Jika kamu ingin mengobatinya, kami hanya bisa menggunakan rumput roh es. Tapi, rumput roh es sangat mahal, dan menurutku pribadi tidak ada gunanya memperlakukan makhluk spiritual seperti itu. Xiao Bai dibawa oleh Luli dari dunia fana, dia bahkan bukan binatang mitos, lebih seperti hewan peliharaan. Daun api ungu bernilai puluhan juta sumber daya ilahi, dan rumput roh es pasti lebih mahal, di mata kelompok apoteker ini. Menggunakan begitu banyak sumber daya ilahi untuk merawat binatang spiritual yang tidak berguna pasti akan terasa tidak ekonomis. Selain itu, aura Luli tidak kuat, dan dia tidak terlihat seperti tuan muda dari kekuatan yang kuat. Aura kehidupannya masih sangat muda, berapa banyak sumber ketuhanan yang dapat dimiliki Luli. Rumput roh es. Luli mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Istana Panwang mencoba menipunya. Namun, dia tidak ragu-ragu terlalu lama. Dia menatap lelaki tua beralis putih itu dan bertanya berapa banyak energi ilahi yang dibutuhkan oleh rumput roh es. Bisakah Anda menjamin untuk menyimpannya? Selama kamu menggunakan Ice Spirit Grass, pasti tidak akan ada masalah. Orang tua beralis putih itu berkata dengan pasti, lalu menatap Ye Kai dan berkata mengenai harga Ice Spirit Grass, saya harus bertanya kepada manajer Ye. Rumput roh es sangat berharga, ini adalah ramuan tingkat super. Ye Kai ragu-ragu dan berkata ramuan semacam ini membutuhkan setidaknya 500 juta sumber daya ilahi. Saya pikir adik kecil ini hanyalah hewan peliharaan, 500 juta sumber daya ilahi tidak sepadan. Jika Anda ingin menyelamatkan kerabat Anda, atau makhluk spiritual yang sangat kuat,
dapat dimengerti jika Anda menghabiskan ratusan juta sumber daya ilahi. Xiaobai jelas hanya hewan peliharaan, tetapi membutuhkan 500 juta sumber daya ilahi untuk merawatnya, yang menurut saya pribadi tidak sepadan. Menyimpan, Luli melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata Xiaobai bukanlah hewan peliharaanku, tapi saudara yang berjuang dan tumbuh bersamaku. Aku akan memberikan 500 juta sumber dewa, apalagi 500 juta. Jika aku memilikinya, selama aku bisa menyelamatkannya Xiaobai, aku akan memberimu 50 miliar hingga 500 miliar sumber ilahi. Semua orang sedikit terharu setelah mendengar kata-kata kategoris Luli. Lagi pula, jika itu mereka pasti tidak memiliki keberanian dan tekad seperti Luli, 500 juta sumber ilahi dapat membeli banyak harta. Tuan muda ini sangat bersemangat, Manajer Ye, tolong beri dia diskon 30%. Sebuah suara lembut terdengar, dan wanita berjubah hijau yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berbicara. Luli sedikit terkejut dan menoleh, diam-diam bertanya-tanya siapa wanita ini. Diskon 30% segera setelah Anda membuka pintu. Ini menyelamatkannya lebih dari 100 juta sumber daya ilahi. Oke, yang lebih mengejutkan Luli adalah Ye Kai benar-benar mengangguk dan setuju. Luli kemudian dengan hati-hati melihat ke arah wanita di depannya, dia tidak memberikan perhatian khusus pada awalnya, tetapi setelah melihat sekilas, dia menyadari bahwa orang ini memiliki temperamen yang sangat unik. Lembut seperti batu giok. Seperti inilah perasaan Luli. Wanita yang berdiri di sini seperti bunga peoni. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu mungkin merindukannya. Hanya jika kamu memperhatikan dengan cermat kamu dapat menemukan kecantikannya. Orang ini memakai kerudung, dan sosoknya tidak berlebihan seperti Luo Huang, tapi dia sangat proporsional, dan semakin dia melihatnya, semakin dia terlihat lebih menarik. Yang paling penting adalah temperamennya, selama dilihat sekilas lagi, Anda akan merasa sangat nyaman, seolah memberikan rasa nyaman spiritual kepada orang-orang. Sepertinya orang ini kemungkinan besar adalah wanita muda dari keluarga Panwang, jika tidak, mustahil bagiku untuk menghemat lebih dari 100 juta sumber daya ilahi hanya dengan membuka mulut. Luli merasa sedikit tenang. Dia membungkuk dengan tulus, lalu berpikir sejenak dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia memegang tangannya lagi dan berkata, "Terima kasih, Nona, Lulin." Lulin, wanita itu melirik ke arah Luli beberapa kali, sedikit mengernyit dan berkata, "Saya ingat ada seorang pria bernama Luli, yang juga memiliki rambut putih. Ada keributan besar di alam dewa beberapa waktu lalu. Apakah ada hubungannya dengan itu? Lakukan denganmu." Suara wanita muda ini sangat bagus, selembut nyanyian burung, nadanya terdengar seperti dia hanya berbicara dengan santai, dan dia tidak terlalu curiga bahwa Luli adalah Luli dari alam dewa. Tapi saat dia mengatakan itu, Ye Kai menatap Luli dengan curiga. Bagaimanapun, aura Luli tidak kuat, dan dia belum pernah terlihat di barat daya tanah Yuyan. Aku belum pernah mendengar tentang Lulin, apalagi tuan muda dari keluarga besar, tapi dia memiliki begitu banyak sumber dewa, yang pasti membuat Ye Kai sedikit curiga. Haha, Luli tersenyum tenang dan berkata, apakah menurutmu aku bisa menimbulkan masalah di alam dewa dengan kekuatanku? Nona, kamu hanya bercanda. Ye Kai berpikir sejenak dan segera diam-diam berkata bahwa dia bingung. Dia telah mendengar tentang Luli, yang menyebabkan masalah seperti itu di alam dewa sehingga sekte Senji yang tidak dapat mundur, dan bahkan dewa tertinggi dari alam dewa tidak dapat mundur, basmi dia. Bagaimana pemuda di depannya bisa memiliki vitalitas yang begitu lemah dan menjadi Luli yang terkenal di alam dewa? Lulin, kan? Ye Kai melambaikan tangannya dan berkata tolong bayar sumber ilahi terlebih dahulu. Saya dapat mengirim seseorang untuk mendapatkan rumput roh es segera. Jangan khawatir, jika Anda tidak dapat menyelamatkannya, semua sumber ilahi akan menjadi dikembalikan secara penuh. Anda hanya perlu membayar 300 juta 5 dewa. Sumber saja. Luli mengeluarkan cincin itu dengan cepat, dan kemudian tumpukan sumber dewa muncul, menutupi lantai. Dengan jentikan tangannya, Ye Kai dengan cepat menyingkirkan sumber suci itu dan berjalan keluar untuk mengambil rumput roh es. Tuan, silakan duduk di sini sebentar. Manajer Ye mungkin perlu waktu. Rumput roh es seharusnya ada di dalam perbendaharaan. Wanita muda itu tiba-tiba berbicara, dan Luli berpikir sejenak dan mengikutinya menuju aula samping. Wanita ini baru saja menyelamatkannya lebih dari 100 juta sumber daya ilahi dalam satu kalimat. Bagaimana mungkin dia tidak memberinya wajah ini? Terlebih lagi, aura wanita ini sangat nyaman dan mudah didekati orang. Memasuki aula samping, pelayan menyajikan teh wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menembakkan semburan kekuatan suci, dan larangan dibuka di aula samping.
Luli terkejut dan secara naluriah menjaganya secara diam-diam. Ini adalah rumah Pangeran Pan, dan wanita muda ini berasal dari keluarga Pangeran Pan, jadi tidak ada yang salah dengannya. Tuan Lu, jangan gugup. Yukin tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya tidak ingin orang luar mendengar percakapan kita, kata wanita muda itu dengan lembut, yang membuat penjagaan dalam Luli sedikit lebih rendah. Wanita muda itu kemudian berdiri, dia melepas kain kasa, membungkuk dan berkata, Pan Yukin telah bertemu Tuan Luli. Setelah wanita itu melepas kain kasa, dia memperlihatkan wajah cantik, yang memiliki temperamen yang sama dengannya. Pada pandangan pertama, Anda tidak merasa mempesona, tetapi pada pandangan kedua, Anda akan menemukan bahwa wanita ini sangat menarik, dan semakin Anda melihatnya, dia menjadi semakin menarik. Ibarat sepotong batu giok bening, semakin sering Anda melihatnya, semakin Anda merasakan keindahan uniknya. Luli melirik beberapa kali dan penglihatannya kembali jernih. Dia sedikit terkejut. Pan Yukin ini benar-benar mengenali identitasnya segera. Dan nadanya sangat tegas. Namun, mengingat wanita ini telah membuka larangan dan tidak ingin orang luar mendengar percakapan keduanya, serta berinisiatif melepas cadar, memberi hormat secara resmi, dan mengumumkan namanya, seharusnya tidak ada niat jahat. Dia menenangkan diri, tersenyum pahit dan berkata, Lu punya terlalu banyak musuh, jadi saya harus menggunakan nama samaran. Saya harap Nona Pan tidak tersinggung. Bagaimana Nona Pan mengenali saya? Karena aku sudah melihat potretmu. Pan Yukin tersenyum tenang dan menjelaskan rumah Pangeran Pan sangat memperhatikan masalah di alam dewa. Karena Anda telah membuat keributan besar di alam dewa, mereka secara alami akan mengumpulkan informasi Anda. Saya kebetulan telah melihat potret Anda, tapi tolong jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu orang kedua, saya akan memberikan instruksi kepada Ye Kai dan ketiga apoteker, bahkan kepada seluruh keluarga Pangeran Pan. Mata Pan Yukin sangat tulus, dan Luli merasakan rasa percaya yang tak dapat dijelaskan padanya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih, Nona Pan. Saya memiliki terlalu banyak musuh dan saya tidak terlalu kuat. Saya berjalan di atas es tipis. Tidak kuat. Senyuman tipis muncul di bibir Pan Yukin, dan dia berkata kamu dapat melarikan diri dari kejaran dua kekuatan besar dari alam dewa, dan kamu juga dapat membasmi dua kekuatan super dari alam dewa. Jika Tuan Lu mengatakan itu kekuatanmu tidak bagus, maka sebagian besar alam dewa beberapa di antaranya tidak bagus lagi. Tuan Lu, jangan terlalu gugup, musuh dari musuhmu adalah temanmu, kan? Mendengar kata-kata musuh dari musuhku adalah temanku, Luli merasa lega, mungkin temperamen unik Nona Pan lah yang memberi Luli rasa percaya yang tak bisa dijelaskan. Luli tersenyum dan tidak mau menjelaskan, lagi pula, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Pan Yukin sudah cukup menyampaikan niat baik, sebagai seorang wanita muda dari keluarga Pan, meskipun dia tidak tahu apakah dia seorang wanita langsung, dia sudah sangat perhatian. Jika Luli terus terjerat, dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian saat ini. Jadi Luli merenung sejenak, mengangguk dan berkata, Luli merasa sangat tersanjung menjadi teman Nona Pan. Tidak, aku seharusnya merasa tersanjung. Pan Yukin berkata dengan serius status saya adalah karena nama keluarga dan keluarga saya. Tetapi Anda telah mencapai reputasi yang begitu baik sepenuhnya karena usaha Anda sendiri, jadi Yukinlah yang naik lebih tinggi. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu adalah teman sejati, kamu tidak dapat berbicara tentang menjadi tinggi dan perkasa, bukan? Baiklah. Pan Yukin tersenyum lagi dan bertanya, kalau begitu, kamu tidak bisa mengucapkan hormat, bukan? Luli memutar matanya dan berkata, aku hanya bersikap sopan, tahukah kamu etiketnya? Hehe, aku hanya mengatakan ini dengan sopan. Pan Yukin menjulurkan lidahnya sambil bercanda, lalu tiba-tiba terbangun dengan dua rona merah di wajahnya. Sudah berapa lama dia dan Luli saling kenal, bagaimana dia bisa bersikap tidak sopan seperti itu? Dan percakapan tadi terlalu dekat, bukan? Nampaknya keduanya bukan sekadar bertemu, melainkan merupakan sahabat lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, Pan Yukin mengangkat kepalanya dan menatap Luli. Keduanya saling memandang sejenak, lalu tiba-tiba saling tersenyum, dan makna yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Maknanya tidak jelas, tapi nyata, ini bukanlah ketertarikan antar lawan jenis, tapi lebih seperti perasaan persahabatan antar bapak-bapak. Manusia adalah spesies yang sangat aneh, terkadang orang yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun menjadi asing satu sama lain. Meski mereka tidur di ranjang yang sama setiap hari, mereka tetap tidak memahami isi hati orang lain sama sekali. Dan beberapa orang baru pertama kali bertemu, hanya beberapa patah kata,
tetapi mereka merasa seperti orang kepercayaan, seperti teman lama selama bertahun-tahun. Seperti inilah Luli dan Pan Yukin saat ini. Bagi Luli, wanita muda dari keluarga Pan ini memiliki perasaan yang sangat unik yang membuat orang-orang tanpa sadar mendekatinya dan membuat mereka mempercayainya. Dia bisa membuat orang lengah dan bahkan lupa bahwa dia cantik sekali, ada pemahaman diam-diam dan perasaan kedekatan naluriah selama percakapan. Perasaan ini tidak ada hubungannya dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ini lebih seperti simpati antar pahlawan, atau kedekatan satu sama lain. Dari sudut pandang Pan Yukin, dia lebih penasaran pada Luli pada awalnya. Karena dia mengetahui informasi tentang Luli dengan sangat baik. Seorang pejuang berbakat yang telah dipromosikan kurang dari 10 tahun tiba-tiba menjadi terkenal. Yang paling penting adalah dia berani bersaing dengan Sekte Senjiang. Ini adalah sesuatu yang banyak orang, termasuk Raja Pan, berani memikirkan tetapi tidak berani berbuat. Luli melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat indah, dia menamparkan wajah Sekte Senjiang dengan keras, melambaikan tangannya dan pergi, menyelinap ke Tanah Yuyan. 4 kekuatan Dewa Super adalah musuh bebuyutan dari 9 Raja Dewa Tanah Yuyan, dan musuh bebuyutan dari pejuang Tanah Yuyan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang dan keluarga mengungsi ke Tanah Yuyan karena dipaksa oleh 4 kekuatan Dewa Super untuk mencari rumah di alam dewa. Banyak orang bermimpi untuk kembali ke alam dewa dan menghancurkan 4 kekuatan Dewa Super. Tentu saja itu hanya pemikiran saja, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan atau keberanian. Luli telah melakukan hal-hal yang banyak orang tidak berani lakukan, jika identitas Luli terungkap, dia akan langsung menjadi selebriti di negeri Yuyan dan tamu di Istana 9 Dewa. Justru karena reputasi Luli, Pan Yukin menempatkannya pada posisi yang setara, dan bahkan merasa bahwa Luli jauh lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia baru saja meminta diskon 30% kepada Ye Kai, jika dia tidak takut dengan kesalahpahaman Luli, dia akan memutuskan untuk memberikannya langsung kepada Luli. Tentu saja, Luli tidak segan-segan menghabiskan ratusan juta sumber daya ilahi untuk menyelamatkan hewan peliharaannya, yang juga membuat Pan Yukin diam-diam mengaguminya. Dia telah melihat banyak orang berdarah dingin dan kejam serta hanya peduli pada keuntungan, orang dengan temperamen sejati seperti Luli sangatlah langka. Rasa hormat, rasa ingin tahu, kekaguman, dan pesona Luli sendiri membuat Pan Yukin mengendurkan kewaspadaannya dan merasakan kedekatan alami dengannya. Atau mungkin karena aura muda Luli membuat Pan Yukin kurang terkendali, yang menyebabkan percakapan tadi. Setelah keduanya saling memandang dan tersenyum, mereka berhenti berbicara, mereka tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, Anda bisa memahami apa yang ingin dikatakan orang lain hanya dengan satu pandangan. Perasaan ini membuat keduanya merasa sangat luar biasa, tak satu pun dari mereka berusaha menghilangkan perasaan indah ini, mereka hanya duduk diam seperti ini. Bas, baru setelah larangan di dalam ruangan dipicu, Pan Yukin segera mengenakan cadar seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersalah, lalu berjalan menuju pintu, ingin menutup larangan tersebut. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Dia mengambil sebuah tanda dan menyerahkannya kepada Luli dan berkata, "Tuan Lu, ini adalah tanda saya. Setelah Anda memperbaikinya dan membungkamnya, Anda dapat berkomunikasi sebentar dengan saya. Jika Anda butuh bantuan Yukin dalam hal apapun, tanyakan saja." Luli sedang memegang jimat giok yang indah, yang terasa berat. Dia pasti sangat tersentuh karena seseorang yang baru saja dia temui dan yang hanya diajak bicara kurang dari beberapa patah kata, dan seorang wanita muda dari keluarga besar, sangat mempercayainya. Teman jangan mengucapkan terima kasih. Luli mengambil token itu, lalu dengan tulus menatap mata Pan Yukin dan berkata, "Jika terjadi sesuatu pada Nona Pan mulai sekarang, kirimkan saja pesan kepadaku. Lu dapat melakukannya tanpa ragu-ragu." Pan Yukin mengangguk sedikit. Luli akan membayar 500 juta sumber daya ilahi untuk menyelamatkan hewan peliharaan spiritualnya. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang orang yang tulus, dan perkataannya benar-benar sesuai dengan apa yang dia katakan. Setelah membuka batasan, Ye Kai berdiri di luar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Nona Qin, Tuan Lu, hewan peliharaan spiritualnya sudah dirawat." Tuan Tian berkata tidak akan butuh waktu lama untuk bangun. Mata Luli berbinar, dia mengenakan topengnya dan berjalan keluar dengan penuh semangat. Dia melihat sekeliling dan melihat lelaki tua beralis putih itu baru saja memberi makan obat ajaib, dan kemudian lampu hijau menyala di tangannya, yang sepertinya membantu Xiao Bei melarutkan kekuatan obat tersebut. Luli tidak melihat ramuan yang diberikan padanya, dan tidak ada yang tahu apa itu. Tentu saja, meskipun itu bukan rumput roh es, itu hanyalah ramuan biasa,
Luli menerimanya, selama dia bisa menyelamatkan Xiao Bai, dia tidak peduli tentang apapun. Luli menunggu dengan gugup di samping, dan Pan Yuqin berdiri dengan tenang di samping. Setelah menunggu setengah jam, tubuh Xiao Bai tiba-tiba bergerak sedikit, dan kemudian matanya perlahan terbuka. Anak baru, Luli tiba-tiba berteriak kaget. Ketika Xiao Bai mendengar suara Luli, mata kecilnya terbuka dan matanya tertuju pada tubuh Luli, dia terangkat dan melompat ke pelukan Luli. Hahaha. Melihat Xiao Bai menciumnya dengan penuh semangat dan penuh kasih sayang, membuat air liur di sekujur wajah dan tubuhnya, Luli tertawa, dengan air mata berkaca-kaca. Xiao Bai adalah temannya yang tumbuh bersamanya dan menyelamatkan nyawanya berkali-kali, dalam hatinya, Xiao Bai sudah seperti saudara. Saat itulah kakak kandungnya akhirnya terbangun setelah tidur bertahun-tahun, kenapa dia tidak bersemangat? Ye Kai menunggu Luli dan Xiao Bai mendekat beberapa saat, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya dan berkata, Tuan Lu, ini adalah materi spiritual yang ingin kamu beli. Semuanya ada di dalam itu. Silakan periksa. Luli mengangguk, mengambil cincin itu dan memindainya dengan kemauan spiritualnya. Setelah memastikan bahwa nomornya benar, dia bertanya, berapa banyak sumber ilahi yang ada bersama-sama. Ye Kai melirik Pan Yuqin dan berkata sambil tersenyum Tuan Lu, berikan saja dia total 200 juta sumber ilahi. 20 juta. Luli sedikit terkejut. Dulu, satu materi membutuhkan 60 hingga 70 juta sumber daya ilahi, dan 5 salinan berharga hampir 300 juta sumber daya ilahi. Sekarang, mereka hanya mengenakan biaya 200 juta. Diskon ini bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Dia melirik Pan Yuqin, yang memiliki senyum tipis di matanya dan tidak banyak bicara. Luli tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Setelah mengambil sumber dewa dan memberikannya kepada Ye Kai, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nona Qin, manajer Ye, gunungnya tinggi dan sungainya panjang. Sampai jumpa nanti. Lu harus mengambil langkah maju. Pan Yuqin tidak mencoba membujuknya untuk tinggal, tetapi mengangguk sedikit dan berkata Tuan Lu, silakan datang dan duduk ketika Anda punya waktu. Tanyakan saja langsung pada Ye Kai, dan dia akan membawa Anda menemui saya. Bagus. Luli hanya mengucapkan satu kata, lalu menyerahkan tangannya lagi, berbalik dan mengikuti pelayan itu keluar. Ye Kai tidak menyuruh Luli pergi. Setelah dia meminta Tuan Tian dan yang lainnya turun, dia bertanya Nona Qin, kamu, mengapa kamu begitu menghargai orang ini? Apakah dia benar-benar orang itu? Informasinya tidak boleh dibocorkan. Pan Yuqin memerintahkan dengan kata-kata tegas yang luar biasa bahkan jika keluarga tidak dapat melaporkannya, jangan bertanya lagi. Beritahu Tuan Tian dan semua orang bahwa informasi orang ini sangat rahasia. Siapapun yang berani membocorkannya akan menjadi rahasia, ditembak sampai mati. Ya, Ye Kai dengan cepat menerima perintah itu dan turun. Pan Yuqin berdiri sendirian dengan senyum tipis di matanya dan bergumam monster dari alam dewa datang ke Tanah Yuyan. Bisakah mereka mengganggu Tanah Yuyan, yang merupakan sebuah kolam genangan air? Akankah itu menjungkirbalikkan Tanah Yuyan? Saya sangat menantikannya. Luli membawa Xiao Bai kembali ke kastil dan bertengkar dengan Xiao Bai selama setengah jam, lalu dia mengeluarkan bahan ajaib ke seluruh lantai dan bertanya pada Xiao Bai, bahan ajaib apa yang kamu suka? Apapun yang menurutmu enak, makanlah. Makanan Xiao Bai cukup istimewa, awalnya memakan kristal jiwa dan menyerap petir, jadi Luli tidak tahu apa yang dimakannya, jadi dia mengeluarkan banyak bahan ajaib dan membiarkan Xiao Bai memakannya sesuka hatinya. Tanda tanya, Xiao Bai melompat dengan gembira, lalu melompat ke tumpukan bahan ajaib, dia melihat ke kiri dan ke kanan, mengendus, dan membalik cakar kecilnya. Banyak bahan ajaib yang tidak tertarik dan dia langsung membukanya. Tanda tanya seru. Xiao Bai tiba-tiba menemukan batu kristal putih, menggigitnya beberapa kali dengan mulut kecilnya, berteriak kegirangan, dan menelan batu kristal itu dalam beberapa suap. Awan kristal. Luli mengetahui jenis bahan ajaib ini, itu adalah batu kristal yang tidak berharga dan tidak biasa. Kristal ini membutuhkan lebih dari selusin sumber dewa. Jika Xiao Bai makan 100 kristal sehari, itu juga akan membutuhkan lebih dari 1000 sumber dewa. Makan itu, Luli menyingkirkan semua kristal awan itu dan memeriksanya dengan cermat. Mungkin jumlahnya ribuan. Dia memikirkannya dan bertanya, Xiao Bai, apakah kamu suka memakan batu ini? Xiao Bai melihat tumpukan bahan ajaib dan membaliknya, pada akhirnya, cakar kecilnya masih memegang Yun Kristal. Oke, kamu bisa memakannya. Luli melambaikan tangannya dan keluar untuk memberitahu pelayan di luar untuk membeli 30.000 kristal awan. Ratusan ribu sumber ilahi tidak berarti apa-apa bagi Luli. Selama Xiao Bai bahagia,
Luli bahkan tidak akan repot-repot memberinya jutaan sumber ilahi, sumber berkedip. Pelayan itu keluar untuk bertanya pada Ye Kai, dan Ye Kai dengan sigap memberi Luli 30.000 kristal awan. Benda ini tidak berharga, jadi itu seharusnya menjadi bantuan bagi Luli. Pan Yukin menyelamatkan ratusan juta sumber daya ilahi Luli hanya dengan dua kata, ratusan ribu sumber daya ilahi ini bukanlah apa-apa. Setelah menyelesaikan semua ini, Luli pergi mencari Yuan Changxiang dan berkata bahwa dia bisa berangkat kapan saja dan dia sudah membeli bahan-bahannya. Yuan Changxiang takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi dia segera memutuskan untuk berangkat. Lagi pula, jika arai pengunci 10.000 naga dibangun lebih awal, lembah Potian akan lebih aman. Markas Istana Potian ada di Potian Lembah. Mereka berempat meninggalkan kota dan menaiki kereta Fei Luan di sepanjang jalan. Luli memasuki kabin setelah menaiki Fei Luan dan mengaktifkan batasan. Setelah bermain-main dengan Xiaobei beberapa saat, Xiaobei tertidur setelah memakan ratusan kristal awan. Ia baru saja bangun, dan tubuhnya masih sedikit lemah. Ia telah menelan begitu banyak energi dan harus mencernanya. Dibutuhkan waktu 7 atau 8 hari untuk sampai ke Istana Potian dari sini, masih menempuh Fei Luan, namun juga membuktikan bahwa Istana Potian tidak terlalu jauh dari kota Panwang. Luli terus berlatih dalam pengasingan, menguasai gerakan pencekikan ruang, sambil juga mengembangkan kekuatan sucinya dan meningkatkan jiwanya. Kecepatan menumbuhkan kekuatan ilahi agak lambat, tetapi peningkatan jiwanya sangat cepat, karena ramuan yang dia gunakan saat ini digunakan oleh kekuatan super di alam dewa. Itu adalah ramuan teratas, dan kekuatan dari jiwanya meningkat pesat. Tidak ada waktu untuk mengasingkan diri, dan rasanya seperti 7 atau 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Di luar, Yuan Changxiang telah memicu pembatasan. Luli tidak punya pilihan selain bangkit dan berjalan keluar. Fei Luan tiba di luar lembah besar, yang jauh lebih besar dari lembah artefak, dengan 3 puncak seperti awan berdiri di 3 sisi. Di depan lembah terdapat tembok kota yang tingginya ribuan kaki. Seluruh lembah diperkirakan lebarnya ribuan mil. Dari kejauhan terdapat loteng kastil dan rumah bangsawan di dalamnya, dan banyak terdapat pohon-pohon besar di langit. Pemandangannya sangat indah. Istana Potian. 3 karakter emas bersinar di atas gerbang kota, serta barisan prajurit berbaju besi cerah yang berdiri di tembok kota, semuanya menunjukkan kekuatan Istana Potian. Zizi. Gerbang kota terbuka lebar, dan seorang lelaki tua berjubah cantik dan berjanggut panjang keluar bersama sekelompok orang. Puluhan sersan dalam 2 baris di luar gerbang kota segera berlutut dan berteriak, "Saya telah melihat wakil kepala istana. Aku telah melihat semua tetua." Luli melompat dari Fei Luan bersama Yuan Changxiang dan yang lainnya. Dia melirik lelaki tua berjubah cantik dan berjanggut panjang, dan sedikit terkejut. Istana Potian sangat pandai memenangkan hati orang, dan wakil kepala istana keluar untuk menyambutnya. Orang ini tampak seperti orang yang sangat kuat di alam dewa, dan dia juga membawa lebih dari selusin tetua bersamanya. Ini adalah hal yang besar kesepakatan. Yuan Changxiang memimpin Luli dan yang lainnya untuk menyambutnya. Yuan Changxiang tertawa dari jauh, berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Chang Sang telah bertemu dengan Tuan Istana Lu." "Halo, semua tetua." Setelah 2 tetua di samping Luli juga memberi hormat, Yuan Changxiang memperkenalkan Tuan Istana Lu. "Ini adalah Lu Changhe, wakil kepala istana kami di Istana Potian, dan Tuan Istana Lu adalah Lulin, penguasa kuil Tusen. Terima kasih atas kerja kerasmu, Changxiang." Lu Changhe mengangguk sedikit dan memandang Luli sambil tersenyum. Luli secara alami tahu bagaimana harus bersikap ketika orang lain menatapnya. Dia dengan sopan memegang tangannya dan berkata, "Lulin telah bertemu dengan Tuan Istana Lu." Hahaha. Lu Changhe tertawa keras, membelai janggut panjangnya dan berkata, "Tuan Istana Lu masih sangat muda sehingga dia sebenarnya adalah penguasa sebuah istana. Dia benar-benar orang yang muda dan berbakat, dan kehidupan masa depannya patut ditakuti." Lu Changhe memiliki sikap yang baik, tetapi para tetua di belakangnya sedikit tidak puas karena Luli mengenakan topeng rubah perak dan tidak memberi hormat kepada mereka. Ekspresi beberapa orang menjadi sedikit suram, tetapi dengan adanya Lu Changhe di sini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lu Changhe tidak memperhatikan detail ini. Dia benar-benar datang dan meraih tangan Luli dan berkata, "Tuan Istana Lu, tolong. Tuan Istana kami sudah menunggu dan telah menyiapkan jamuan makan khusus untuk Anda." "Terima kasih atas keramahan Anda." Luli menjawab dengan sikap yang tidak sombong atau rendah hati. Dia sangat waspada terhadap orang-orang tua ini. Metode merayu yang jelas telah digunakan. Tampaknya Istana Potian tertarik dengan kemampuan formasinya dan ingin merekrutnya untuk bergabung dengan geng. Luli hanyalah seorang penguasa istana dari kekuatan tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya moderat, dan dia dapat membasmi beberapa tokoh kuat di alam dewa.
Tapi tingkat kekuatan tempur ini tidak ada artinya di mata negara adidaya alam dewa, dan mereka bisa ditekan hanya dengan membalikkan tangan. Kecuali Istana Potian mengetahui identitas aslinya, bagaimana dia bisa mengirim wakil kepala istana untuk menyambutnya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, Istana Potian ingin merekrutnya dan ingin dia bergabung dengan Istana Potian. Jika sebelumnya, Luli mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan kekuatan besar, tapi sekarang dia sudah menyerah pada gagasan ini. Dia merasa betah di kuil Tusen dan tidak bisa meninggalkan sekelompok orang untuk bergabung dengan kekuatan lain. Lebih-lebih lagi, bahkan jika Luli ingin bergabung dengan kekuatan besar, dia tidak akan bergabung dengan kekuatan setingkat Istana Potian. Ada kekuatan tingkat super di atas mereka, dan ada juga kekuatan 9 Raja Dewa di atas mereka. Bagaimana dia bisa bergabung dengan Istana Potian? Oleh karena itu, sikapnya tidak terlalu baik atau terlalu buruk, juga tidak menyinggung Istana Potian. Tentu saja, jika Istana Potian ingin menimbulkan kekacauan, dia tidak akan keberatan menggunakan beberapa kemarahan Dewa Petir untuk meruntuhkan Istana Potian hingga rata dengan tanah. Istana Potian memang sangat besar, dan terdapat banyak prajurit di dalamnya. Setelah masuk, Luli menemukan banyak pikiran spiritual datang kepadanya secara diam-diam, dan banyak orang mengintip dengan tenang, dengan rasa ingin tahu dan keraguan di mata mereka. Siapa Luli? Dia benar-benar memperingatkan Lu Changhe untuk menyambutnya secara pribadi. Setelah memutar dan memutar, kami berjalan jauh ke dalam lembah, dan akhirnya sampai di luar istana batu giok putih yang indah. Barisan sersan dan pelayan berdiri di luar, terlihat sangat megah. Lu Changhe membawa Luli ke istana. Luli melihat sekilas seorang wanita duduk di singgasana es. Yang mengejutkannya bukanlah pemilik istana Potian adalah seorang wanita, tetapi wanita ini terlihat sangat mirip dengan Yuan Changxiang, hampir diukir dari cetakan yang sama, namun aura kehidupan terasa jauh lebih muda dibandingkan Yuan Changxiang. Tuan Lu, tidak perlu menebak-nebak lagi. Kepala istana Potian berkata dengan tenang, nama saya Yuan Yuyu, dan Changxiang adalah saudara tiri saya. Kata-kata sederhana Yuan Yuyu memberi Luli banyak informasi. Yuan Yuyu dan Yuan Changxiang adalah saudara tiri, dilihat dari situasinya, hubungan kedua saudara perempuan itu tidak terlalu baik. Yuan Yuyu sangat kuat, mencapai tingkat kekuatan super di alam dewa, tetapi rasanya sedikit lebih buruk daripada Lu Changhe, oleh karena itu, Yuan Yuyu dapat duduk di posisi ini, entah karena dia diturunkan dari ayahnya, atau dia telah banyak bakat, unik artinya. Apapun yang terjadi, seorang wanita bisa duduk di posisi penguasa istana yang kuat dan sangat stabil. Hal ini bisa menjelaskan banyak masalah. Yuan Yuyu ini jelas tidak sederhana. Luli dengan sopan mengangkat tangannya dan berkata, Lulin telah bertemu dengan Tuan Istana Yuan. Tuan Lu, tidak perlu bersikap sopan. Yuan Yuyu melambaikan tangannya, menunjuk ke platform emas pertama di sebelah kiri dan berkata, Tuan Lu, silakan duduk. Kami sangat tersanjung bahwa Anda telah melalui semuanya masalahnya dan melakukan perjalanan ribuan mil ke Istana Potian. Silakan duduk. Yuan Yuyu tidak pernah berdiri, meskipun dia berbicara sambil tersenyum, dia sangat kuat sebagai penguasa istana yang kuat. Luli merasakan kebaikan dan antusiasmenya, tapi tidak berani meremehkannya. Wanita ini memang karakter yang kuat. Luli berpikir sendiri, berjalan ke kursinya dan duduk bersila. Lu Changhe duduk di tempat pertama di sebelah kanan, dan Yuan Changxiang duduk di bawah Luli setelah sekelompok tetua mengambil tempat duduk mereka, sekelompok penari masuk dan mulai menari di aula. Berlutut di samping Luli adalah seorang pelayan yang bisa merasakan dewa dengan kemampuan yang cukup bagus. Gadis penari itu juga dewa. Mereka berpakaian sangat terbuka. Di bawah kain kasa tipis, Anda masih bisa melihat ikat pinggang merah muda di dalamnya, yang sangat menggoda. Tuan Istana Lu, aku menghormatimu. Yuan Yuyu mengangkat gelasnya dari kejauhan, dan semua orang berdiri. Luli hanya bisa berdiri dan menyajikan anggur, bersikap sopan kepada semua orang, dan meminumnya dalam satu tegukan. Orang-orang terus bersulang di belakang mereka, dan Luli tidak akan menolak siapapun yang datang. Dia tidak takut mabuk, juga tidak takut orang-orang dari Istana Potian main-main. Sebelum Wanlong Locking Array berhasil dikerahkan, Yuan Yuyu hanya akan menyerangnya jika ada yang salah dengan kepalanya, belum lagi. Yuan Yuyu masih ingin merekrutnya. Lebih dari selusin penatua minum masing-masing satu cangkir, dan minum lebih dari selusin cangkir. Yuan Changxiang di sebelahnya sering mengangkat gelasnya, dengan tatapan menawan di matanya, seolah ingin memakan Luli. Di sana, Yuan Yuyu jauh lebih pendiam, duduk di singgasana es, kulit es dan saljunya tampak sedikit dingin di bawah cahaya lilin, dan itu juga memberi orang keinginan kuat untuk menaklukkan. Dia adalah orang yang sangat kuat di alam dewa dan pemimpin kekuatan tingkat atas. Dia masih sangat muda,
dan penampilan serta sosoknya belum lagi. Dia mengenakan sabuk hitam di pinggangnya, yang sepenuhnya memperlihatkan tubuh kecilnya, pinggang dan payudara yang menjulang tinggi. Tidak peduli dari aspek apa, Yuan Yuyu mampu membangkitkan hasrat kuat pria untuk menaklukkan. Memikirkan tentang orang yang sangat kuat di alam dewa, seorang penguasa istana dengan kekuatan tingkat tinggi, mengerang kenikmatan di bawah tubuhnya, banyak pria akan merasakan kenikmatan yang sangat kuat. Luli juga melakukannya, dan tatapannya agak tidak bermoral, beralih ke Yuan Yuyu dari waktu ke waktu. Dia akan mengangkat gelas untuk bersulang dari waktu ke waktu. Yuan Yuyu dapat mendeteksi tatapan Luli, tetapi ekspresinya selalu setenang air. Dia tidak marah atau terlalu dekat, dan tidak ada masalah dengan etiketnya. Lu Liki melakukannya dengan sengaja. Dia bukan ibel $1 yang penuh nafsu, dia juga tidak berani dan ingin menaklukkan Yuan Yuyu. Dia sebenarnya melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri, atau dengan kata lain, untuk memberikan kesan palsu pada Yuan Yuyu bahwa dia benar-benar bisa direkrut dan bahwa dia bisa bergabung dengan Istana Potian. Begitu Yuan Yuyu memiliki mentalitas seperti ini, dia akan sangat aman sampai dia tidak sepenuhnya menolak untuk bergabung dengan Istana Potian. Ia memiliki kemampuan untuk terbang melintasi kehampaan dan murka Dewa Petir, namun Istana Potian memiliki dua kekuatan super dari alam dewa, yang dapat membasminya seketika jika ia diserang dengan serangan mendadak. Dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya di jalan. Mendapatkan sumber daya ilahi itu mudah, tetapi Anda juga harus menghabiskan hidup Anda. Oleh karena itu, dia mengungkapkan niat baik kepada Yuan Changxiang di sepanjang jalan, mengatakan bahwa dia dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Istana Potian. Sekarang dia telah menyatakan niat ini lagi, Yuan Yuyu pasti akan mempertimbangkan cara merekrutnya daripada memikirkan cara membasminya. Baiklah, Tuan Istana Lu telah bekerja keras selama ini. Saudari, mari kita bawa Tuan Istana Lu istirahat dulu. Kita bisa bermain dan tinggal di lembah Potian selama beberapa hari, dan belum terlambat untuk mengatur formasi. Setelah minum dan makan, Yuan Yuyu berdiri dan pergi. Sebelum pergi, dia melirik ke arah Luli, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit tanda pegas di sudut matanya, yang membuat Luli merasa bersemangat. Kedua saudara perempuan itu memang bukan burung yang baik. Luli bergumam dalam hatinya bahwa Yuan Yuyu sedang menggodanya, memberinya perasaan bahwa dia memiliki kesempatan untuk memulai, tetapi sulit untuk memulainya. Ini adalah taktik yang umum dilakukan oleh banyak wanita, tidak jauh dan tidak dekat, biasanya terlihat menyendiri, namun tiba-tiba ia menggoda Anda, membuat Anda merasa gatal seperti kucing yang menggaruk jantung Anda. Namun ketika Anda ingin dekat dengannya dan menjalin hubungan lebih jauh, mereka akan terbang seperti kupu-kupu tanpa memberi Anda kesempatan. Yuan Changxiang membawa Luli ke aula samping di belakang istana. Aula samping ini sangat elegan dan memiliki lingkungan yang bagus. Bumbu aneh menyala di sudut, memenuhi ruangan dengan aroma ringan. Tuan Istana Lu, apakah kamu perlu mandi? Aku bisa membantumu menyeka punggungmu. Sebuah tangan giok dengan lembut diletakkan di bahu Luli, dan tubuh lembut dan panas menempel di dekatnya. Suara Yuan Changxiang terdengar di telinga Luli, dan napasnya berhembus ke leher Luli, yang sangat gerah. Luli bukanlah anak laki-laki yang acuh tak acuh. Dia tidak merasakan emosi apapun di dalam hatinya. Dia bergerak sedikit ke samping, berbalik dan berkata sambil tersenyum, Penatua Yuan telah bekerja keras selama ini, jadi lebih baik istirahat lebih awal. Saya merasa terhormat oleh Tuan Istana Yuyu malam ini. Terlalu banyak anggur, saya masih linglung sekarang, mari kita bicarakan besok. Kemampuan berbicara Luli sangat bagus, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia membenci Yuan Changxiang, namun ingin Yuan Yuyu menemaninya. Dia juga secara tidak langsung menetapkan syarat untuk merekrutku. Yuan Changxiang saja tidak cukup. Jika Yuan Yuyu datang menemaniku, itu tidak akan menjadi masalah besar. Sebagai penguasa rumah pertama, bagaimana dia bisa dengan mudah tidur dengan seseorang? Terlebih lagi, Luli hanyalah seorang pejuang yang kuat di alam dewa. Selain itu, Luli telah direkrut dan akan menjadi bawahan Yuan Yuyu, jika Tuan Istana tidur dengan bawahannya, prestise apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, Luli menyimpulkan bahwa Yuan Yuyu tidak akan mengorbankan dirinya begitu saja, jadi dia punya cukup waktu untuk menunda. Setelah menyiapkan formasi surga pengunci 10.000 naga dan mendapatkan sumber dewa yang tersisa, dia dapat segera terbang. Baiklah, Tuan Istana Lu, segera istirahat. Yuan Changxiang terlihat sedikit tidak wajar, mengatakan sesuatu dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Wajar jika Luli menolaknya, tapi dia menyebut Yuan Yuyu, yang pasti membuatnya tidak puas. Hehe, Luli tidak mandi,
Setelah menggunakan kekuatan sucinya untuk menghilangkan bau alkohol, dia duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi. Di sana, Yuan Changxiang berjalan keluar, berbelok beberapa sudut dan memasuki kastil yang indah. Yuan Yuyu duduk dengan tenang di dalam. Ketika dia melihat Yuan Changxiang masuk, dia sedikit mengernyit dan bertanya, belum dimulai. Yuan Changxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas dengan masam. Anak laki-laki ini memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dia tidak bisa meremehkanku, bunga yang patah dan pohon willow. Setelah mengatakan itu, Yuan Changxiang melirik ke arah Yuan Yuyu. Yang terakhir segera mengerti, wajahnya menjadi dingin, dan dia mendengus. Kamu benar-benar berani menerima ideku. Tunggu sampai dia mengatur formasi kubah pengunci 10.000 naga, jika kamu tidak tahu apa yang terjadi, kirim dia ke barat. Keesokan harinya, Luli tidak terburu-buru mengatur formasi, tetapi mulai berkeliaran di sekitar lembah Potian di bawah kepemimpinan Yuan Changxiang dan beberapa tetua. Untuk mengatur formasinya terlebih dahulu harus memperhatikan medan, menghitung penempatan berbagai batu formasi, dan menghitung setiap pola formasi. Terakhir kali tata letak formasi kubah pengunci 10.000 naga di Gunung Kunlun gagal. Sekali gagal, biayanya puluhan juta sumber Tuhan. Luli tidak berani gegabah. Setelah menulis catatan dan berputar-putar, Luli mendapat gambaran kasar tentang situasi di dalam Istana Potian. Istana Potian memiliki setidaknya puluhan ribu prajurit. Setidaknya ada selusin tempat aneh di lembah yang berisi obat surga dan bumi. Luli juga menemukan beberapa gua di tepi lembah. Ada batasan kuat di luar dan beberapa sersan menjaganya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Banyak orang di Istana Potian yang sangat ingin tahu tentang Luli. Kemarin wakil kepala istana secara pribadi menyambutnya, dan hari ini beberapa tetua menemaninya berkeliling lembah. Yang paling mengejutkan mereka adalah aura Luli tidak kuat, dia hanya memiliki aura dewa dalam daftar, namun dia bisa menerima kesopanan seperti itu. Mungkinkah dia adalah anak dari orang yang sangat berkuasa? Setelah Luli berkeliling selama sehari, Luli kembali ke kamar dan mulai menulis dan menggambar, menguraikan mata formasi menurut medan lembah Potian, menyusun pola formasi, membakar garis formasi, Dia sibuk selama sehari 2 malam penuh, lalu berhenti membuat sketsa. Dia tidak segera mengatur formasi, tetapi mulai membawa Yuan Changxiang mengelilingi lembah, lingkaran demi lingkaran, dan berputar selama 2 hari penuh. Ya Tuhan, kalau begitu dia kembali menulis dan melukis. Menyiapkan formasi sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Luli sudah menyiapkan formasi 10.000 naga mengunci kubah sebelumnya dan sangat berpengalaman. Jika dikerahkan dengan cepat, dapat diaktifkan paling lama dalam sehari. Hal ini memberikan ilusi kepada masyarakat Istana Potian bahwa formasi ini sangat kuat dan sulit untuk diatur. Hal-hal yang mudah didapat seringkali tidak disayangi. Jika Anda sembrono, orang akan semakin tidak menghargai Anda. Jika Anda cukup memperhatikan diri sendiri, orang lain dengan sendirinya akan lebih memperhatikan Anda. Untuk memparafrasekan sebuah kalimat, jika Anda meremehkan diri sendiri, bagaimana orang lain bisa meremehkan Anda? Setelah Luli menyelesaikan semua ini, dia beristirahat selama 1 malam dan mengirimkan kabar keesokan paginya bahwa dia dapat mengatur formasi, tetapi dia membutuhkan keheningan mutlak dan tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu atau merusak formasi selama waktu formasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa gagal. Jika dia gagal, bertanggung jawab. Yuan Yuyu sangat mementingkan masalah ini, dan meminta semua tetua untuk memindahkan dan mengumpulkan murid-murid Istana Potian di beberapa tempat. Mereka tidak boleh keluar tanpa perintah, dan mereka akan dibasmi tanpa ampun jika mengganggu formasi. Karena takut para sersan akan menimbulkan masalah, Yuan Yuyu mengevakuasi semua sersan dan meminta Lu Changhe secara pribadi membawa para tetua untuk menjaga Luli guna menghindari situasi yang tidak terduga. Pada saat yang sama, Yuan Yuyu secara pribadi menemani Luli. Tentu saja, dia memiliki motif tersembunyi, karena dia telah melakukan penelitian tentang lingkaran sihir dan ingin belajar sesuatu dari Luli. Untuk mengatur formasinya terlebih dahulu, kamu harus menghancurkannya terlebih dahulu. Dulu ada formasi besar di lembah Potian, dan kelihatannya cukup bagus, tentu saja, pasti jauh tertinggal dari formasi kubah pengunci 10.000 naga. Berdasarkan pengalaman Luli, formasi besar ini hanya mampu menahan serangan selusin negara adidaya dari alam dewa paling lama 10,5 hari. Luli pertama kali berdiri di tembok kota di pintu masuk lembah. Di sebelahnya, Yuan Yuyu secara pribadi melindungi hukum. Di kejauhan, Lu Changhe dan selusin tetua berjaga. Istana Tuan Yuan. Luli menunjuk ke perisai tembus pandang di luar dan berkata, aku akan mematahkan lingkaran sihirmu sehingga aku bisa mengatur ulang formasi. Jika tidak, akan ada konflik antara kedua formasi. Lihat. Rusak. Yuan Yuyu sedikit mengernyit,
Tapi kemudian dia segera lega, dua formasi besar dengan atribut berbeda memang akan bertentangan, yang akan menyebabkan kedua formasi gagal. Dia merenung sejenak dan bertanya betapa merepotkannya menghancurkan formasi. Bagaimana kalau saya meminta seseorang menutup formasi dan memisahkan semua batu formasi di dalamnya, sehingga tidak mempengaruhi formasi Anda? Kenapa mengganggu? Luli tersenyum tipis, dan seberkas kekuatan suci menyala di tangannya. Dia menunjuk ke depan di udara, dan sinar putih kekuatan suci terbang keluar dan menghilang ke dalam perisai di depan. Bas! Terjadi sesuatu yang mengejutkan Yuan Yuyu, Lu Changhe dan lainnya. Perisai tembus pandang di atas lembah Potian tiba-tiba bersinar terang, begitu terang sehingga banyak orang tidak bisa membuka mata, dan kemudian formasi besar meledak dari udara tipis seperti gelembung di matahari, menghilang di udara. Bang 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 bang! Pada saat yang sama, batu formasi yang awalnya terkubur dalam formasi meledak satu persatu, dan semuanya meledak secara teratur. Tanah terasa sedikit bergetar di banyak tempat, semua formasi dan formasi menghilang, dan formasi asli pemecah lembah hancur total di depan mata semua orang. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada serangan musuh? Saya tidak tahu, para tetua tidak memberi perintah. Jangan bergerak, tuan dan tetua istana ada di tembok kota. Tiba-tiba terjadi kekacauan di lembah Potian. Untungnya, ada seorang komandan di sana yang menekannya. Yuan Yuyu dan yang lainnya ada di sini, dan tidak ada yang berani menyentuhnya tanpa izin. Yuan Yuyu dan yang lainnya tidak memperhatikan perkataan para murid. Mereka semua tercengang. Bahkan Yuan Yuyu dan Lu Changhe, yang berada jauh di dalam kota, tercengang. Hancurkan formasi dengan satu jari. Formasi besar di lembah Potian disebut formasi Yinglong. Formasi besar ini telah ada selama puluhan ribu tahun, didirikan oleh seorang master istana tua yang meminta master formasi untuk mengaturnya, dan menghabiskan banyak biaya. Selama puluhan ribu tahun, formasi ini telah diserang berkali-kali dan dibongkar sebanyak 3 kali, pada akhirnya diperbaiki oleh master formasi. Ada catatan yang jelas di istana bahwa formasi ini dapat menahan lebih dari selusin serangan super kuat selama 10,5 hari setiap saat. Waktu tercepat untuk membukanya adalah lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dibutuhkan 15 dewa yang kuat dan puluhan ribu prajurit untuk membukanya selama 9 hari. Formasi ini tidak terlalu kuat, namun di benak Yuan Yuyu dan lainnya dianggap formasi yang bagus. Sekarang, Luli mematahkannya hanya dengan satu jari. Selain itu, aura Luli hanya dapat dibandingkan dengan para dewa dalam daftar, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan tampaknya sedikit lebih kuat daripada kekuatan rata-rata di dunia dewa. Jari yang baru saja ditunjuk Luli pada deteksi Yuan Yuyu sangat jelas, itu adalah pelepasan kekuatan suci yang biasa, dan tidak mengandung arti sebenarnya atau gerakan membasmi apapun. Kesenjangan besar itu mengejutkan Yuan Yuyu, Lu Changhe dan lainnya, dan guncangannya sangat serius. Jika bukan karena fakta bahwa Luli tidak terlihat seperti pembangkit tenaga listrik tertinggi, semua orang akan meragukan apakah Luli adalah makhluk tertinggi di alam dewa. Sangat mustahil untuk menjadi yang tertinggi dari alam dewa. Yuan Yuyu sangat yakin akan hal ini. Dia telah mengumpulkan informasi dari Tanah Yuyan dan bahkan dewa tertinggi alam dewa. Yang paling penting adalah nafas hidup Luli. Nafas kehidupan yang begitu muda akan menimbulkan sensasi di alam dewa sejak lama jika Luli adalah yang tertinggi di alam dewa. Karena dia bukan alam dewa tertinggi, hanya ada satu penjelasan penelitian Luli tentang lingkaran sihir telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia menemukan kelemahan dalam formasi Yinglong dan dengan mudah menerobos formasi dengan satu jari. Bakat, Yuan Yuyu juga memiliki beberapa penelitian tentang lingkaran sihir, namun dia merasa dibandingkan dengan Luli, perbedaan antara anak yang baru belajar seni bela diri dan ahli bela diri adalah seperti itu. Matanya menatap Luli menjadi intens, seolah dia sedang melihat pedang unik. Itu benar, pedangnya. Dalam hati Yuan Yuyu, Luli adalah pedang yang tajam, jika orang ini bisa dimanfaatkan olehnya, akan sangat mudah untuk menyerang kekuatan lain dan menerobos formasi musuh. Jika Luli dapat mengatur beberapa formasi pembasmi hantu atau formasi besar untuk membantu membasmi musuh, maka Istana Potian akan dapat maju dan mundur, dan bahkan mungkin bukan mimpi untuk berkembang pesat dan tumbuh menjadi negara adidaya. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk merekrutnya. Yuan Yuyu memandang Luli, yang berdiri dengan tangan di belakang tangannya, tampak acuh tak acuh dan tampak seperti seorang master. Dia memutuskan untuk merekrut Luli dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. 1430